karena seperti aku bilang tadi, aku syuting dari umur 13 tahun, lalu kemudian aku berhenti off semuanya ketika masuk parlemen di 2009, film terakhirku sekitar 2008, lalu kemudian ada di 2022 jadi opening scene aja di film Nana begitu. Dan ini benar-benar kali ini syuting yang aku dapat peran utama perempuannya, dan itu artinya effortnya lebih besar, dan aku kayak harus balik lagi sebenarnya acting itu kayak gimana, butuh penghayatan yang luar biasa, apalagi di film ini jadi 8 karakter yang berbeda gitu. Kalau pasti itu awal-awal ini sendiri mungkin. Nah, tentu aja ketika sebenarnya selama ini ada yang suka nawarin untuk syuting, tapi isu di dalam skenario film ini menurutku emang penting banget untuk jadi diketahui publik, dan publik mencernanya tidak dalam kondisi tertekan, tidak dalam kondisi berat, tapi kira-kira oh peristiwa ini memang kita harus melakukan perubahan bersama, nggak mungkin lagi enggak. Ini banyak banget netizen yang bilang kalau salah satu perempuan tulang punggung komedi juga. Tulang punggung komedi. Gimana itu? Ya, memang setulang-tulangku lucu ya. Ya aku ngingir gini gigi gue lucu terus. Kenapa emang? Itu katanya gimana dibilang tulang punggung komedi perempuan? Gimana, Bu? Ya jadi memang kemudian perjalanan karirku juga dimulai rasanya setelah beberapa sinetron, dulu zamannya sinetron yang serius, lalu kemudian masuk ke sketsa sama Mas Komeng dan lain-lain, komedian gitu, dan lalu kemudian sinetron terpanjangku juga Bajai Bajuri, masuk ke Salon Oneng, itu kurang lebih 7 tahun, dan aku hanya meranin satu peran itu. Kalau dibilang jadi tulang punggung komedi Indonesia, saya nggak tahu, tapi yang jelas saya tulang punggung keluarga. Ibu mungkin Ibu masih akan belajar dari nol lagi untuk film ini, Bu, seperti apa? Ya pastilah harus banyak ngobrol sama teman-teman yang lain, terutama yang muda-muda. Tapi saya salut banget sama Keanu yang luar biasa berjuang keras untuk dia, mungkin 5 karakter atau 6 kurang lebih sama lah. Dan juga ada Cinta Laura yang kita tahu sangat disiplin. Ini adalah 2 anak muda di dunia sinema Indonesia yang menurut saya sangat berpotensi, dan mereka punya penggemar sendiri. Tapi punya penggemar bukan berarti mereka tidak disiplin, tidak tanggung jawab gitu, dan mereka sangat on time dalam bekerja, sangat menjaga hubungan gitu. Ibu kasih Bu awal-awal mungkin balik lagi ke dunia perfilman. Apa? Ibu nggak awal-awal? Ya agak-agak ngingetin lagi harus gimana, karena antara itu tadi, biasanya kan kalau syuting itu satu film atau satu sinetron biasanya dia satu karakter. Kalau ini dalam satu film itu ada 8 karakter, dan syuting itu kan di dalam satu lokasi, kadang-kadang jumping scene. Nah, dalam satu lokasi itu bisa ada 3 karakter. Yang saya khawatirkan adalah ketuker nih antara jiwa yang satu, jiwa yang kedua, jiwa yang ketiga gitu. Akhirnya ya memang ujungnya agak kejiwaan seperti aku bilang tadi. Dan itu nggak mudah, tapi di situ ada Mas Totos, ada Fanny Fadila, juga ada yang jadi Babe. Mereka emang teman-teman lama di dunia acting, di dunia teater, yang bener-bener nge-coaching. Jadi antar pemain itu di sini saling melengkapi, saling ngingetin, dan kita juga diingetin sama yang lebih muda. Saya malah bersyukur gitu. Oh iya, harusnya Bu ekspresinya Bu kurang ini, Bu ekspresinya lebay Bu gitu, kayak kata Keanu gitu. Padahal dia yang lebay ya. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Pada saat di backstage pun katanya banyak banget ngasih makanan, apa jiwa-jiwa keibuannya sudah keluar ya. Memang saya banyak keibuan. bocah-bocahnya ya. Ya, cuman banyak cowok yang nggak ngerasa saya keibuan gitu. Jadi alhamdulillah sih saya keibuan ya, itu bisa Bawa dibuktikan. makanan banyak banget tuh ibu juga. Bawa kompor. Aku emang suka masak, bawa ulekan buat nyambel. Jadi kayak supaya, karena buat aku juga itu tadi kikuk nggak. Jujur stres ya, apalagi bener-bener aku harus ngatur waktu dengan kerja, karena perjanjianku dengan Wahana, dengan produser khususnya, jangan ganggu kerja aku. Nah, itu bisa dilihat di medsosku, aku dapat kerjaan-kerjaan itu insya Allah nggak keganggu. Artinya tight banget, dan aku harus disiplin banget. Dan itu ada latihan koreo untuk fighting, aku nggak mau pakai mungkin 80% nggak pakai stand in. Semua adegan berantem itu aku lakukan, aku minta sendiri, karena aku pengen bener-bener menghayati si peran itu. Beri waktu sama tapi dari 8 karakter yang dimainkan, mana sih mungkin yang paling seru gitu? Jadi yang paling
bekas. Semuanya lah yang jadi Martha. Ini yang paling banyak porsinya adalah jadi Martha yang karakter aslinya, kemudian dia ada kayak karakter lain yang kedua yang paling banyak porsinya adalah Puntenwati, lalu ini ibu pejabat, dan ini jadi PNS, jadi buruh yang lagi cari info, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Jadi kalau dibilang mana yang paling berat, sebenarnya semuanya itu buat aku karena ada di dalam satu cerita, pastilah bukan hal yang gampang gitu. Tapi karena ini adalah sekali lagi pesan dari film ini tuh penting banget, tapi aku juga nggak mau orang ngerasa ini kita lagi ngeguruin, dan semua sebetulnya kita rileks, kita santai, asal kita kompak pasti semua urusan selesai. Ibu bagi waktu di parlemen dan syuting sendiri seperti apa sih? Bagi waktunya ya itu tadi, dari awal memang udah perjanjian ini tidak akan mengganggu. Syuting saya sendiri sebenarnya cuma 2 mingguan lah, 2 mingguan, dan itu di tahun lalu ketika masa transisi periode yang lalu dan periode sekarang. Jadi ada waktu kosong, tapi sebisa mungkin itu yang saya justru ingin mengucapkan terima kasih buat produser, buat seluruh pemain, buat seluruh kru ya, karena mereka benar-benar ngerti banget kalau tiba-tiba saya harus sorry aku agak telat, atau sorry ada hal yang penting banget aku harus cancel, meskipun aku juga harus mendisiplinkan waktu itu. Jadi pada waktu itu benar-benar ketat banget, dan ditambah latihan fisik ya, harus ada untuk koreo, untuk fighting segala macam. Nggak gampang, tapi aku suka, aku ngerasa kayak balik lagi. Ini dunia gue dari kecil, terus udah sekian tahun nggak melakukan, jadi aku happy banget. Oleh karena itu selalu setiap hari tuh aku kayak ya aku sambil nungguin giliran tuh aku masak, aku bikinin makanan, bikinin ini. Aku kenyang, nggak lu cobain makanan gue enak ya, kalau nggak lu bilang nggak enak gue kabur nih, nggak syutingnya enak gue enak gitu. Bu, ini kan mungkin udah bener-bener kayak comeback lagi ke dunia film nih kan. Ibu bener-bener nikmatin banget lah kemarin hari-hari syuting sendiri. Apakah nantinya akan terus lagi syuting lagi atau gimana? Ya perjalanan hidup menurut aku kita nggak pernah tahu ya. Jadi dan yang penting syuting ini ada sesuatu yang memang semoga ini membawa kebaikan bagi banyak orang, begitu membangun kesadaran setidaknya bahwa ada satu hal penting yang harus kita perjuangkan, kita ubah bersama. Tapi bahwa aku mengatakan karena dulu tuh oke, gue nggak mau syuting lagi, gue akan fokus, tapi at the end juga aku kangen ya, karena dunia peran ini ya bayangin dari umur 13 tahun, dari zaman cuma ada TVRI udah syuting terus sampai 2008. Habis itu aku benar-benar concern di dunia politik kerjaanku sekarang. 15-17 tahun kemudian aku balik aku harus melakukan kayak, tahu nggak, kayak Allah tuh ya udah lu syuting lagi, ini gue kasih langsung 8 karakter. Jadi aku nggak bisa mengatakan bahwa akan balik atau tidak, ya lihat aja nanti. Tapi yang penting mudah-mudahan film ini ya seperti ibu bilang tadi pas press con, bahwa kita ini adalah tahu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena saya tahu kalian adalah berkemanusiaan dan juga beradab. Kasian dong sama gue yang udah syuting 15 tahun. Jadi wajib nonton ya, seenggak-enggaknya cek untuk ngelihat apakah aku masih bisa acting atau enggak. Nonton aja dulu semua, terus kasih komen di medsosku, tapi harus wajib nonton. Jadi apakah aku akan lanjut atau tidak tergantung film ini diterima atau tidak sama. Perbedaannya syuting zaman dulu sama sekarang apa sih? Perbedaannya syuting zaman dulu sama sekarang, kalau dulu aku masih punya suami, sekarang enggak. Makasih.